Sigalingging, mahasiswa Universitas Samudra, jurusan PGSD, Stambuk 2020. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat sebuah video untuk memenuhi tugas mata kuliah bimbingan dan konseling. Dalam video ini, saya akan merefleksikan apa saja yang saya ketahui tentang tema teknik-teknik dalam memahami. Yang pertama, menguraikan teknik memahami perkembangan murid dengan menggunakan teknik tes. Pemahaman perkembangan terhadap murid dapat menjadi dasar bagi perkembangan strategi dan proses bimbingan yang membantu murid mengembangkan perilakunya yang baru. Salah satu yang diperhatikan dalam memberikan bimbingan adalah memahami murid secara keseluruhan, baik masalah yang dihadapinya maupun latar belakang pribadinya. Dengan data yang lengkap, pembimbing murid dapat memberikan layanan bimbingan kepada murid secara tepat dan terarah. Teknik-teknik untuk mengumpulkan data murid dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori besar, yaitu teknik tes dan non-tes. Teknik tes atau sering disebut dengan testing merupakan usaha pemahaman murid dengan menggunakan alat-alat yang bersifat mengukur dan mengetes. Teknik non-tes merupakan prosedur pengumpulan data yang dirancang untuk memahami pribadi murid yang umumnya bersifat kualitatif. Teknik ini tidak menggunakan alat yang bersifat mengukur. Kedua, menjelaskan jenis-jenis tes yang digunakan untuk kepentingan bimbingan. Tes yang digunakan untuk kepentingan bimbingan yaitu 1. Tes kecerdasan. Tes kecerdasan adalah prosedur yang sistematis dengan menggunakan instrumen untuk mengetahui kemampuan individu, terutama menyangkut kemampuan berpikirnya. Maka dari tes ini kita tahu mana murid yang tingkat kecerdasannya tinggi atau jenius, sedang, dan rendah. 2. Tes bakat. Setiap murid memiliki tingkat kemampuan dan prestasi yang berbeda-beda, baik itu dalam musik, mekanik, pidato, dan lain-lain. Bakat adalah kemampuan khusus individu yang dapat berkembang melalui belajar ataupun latihan. 3. Tes prestasi belajar. Tes prestasi belajar adalah suatu perangkat kegiatan untuk mengukur ketercapaian suatu pembelajaran yang telah dirancang sebelumnya dalam aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Ketiga, teknik observasi, wawancara, dan angket. Teknik observasi, wawancara, dan angket merupakan jenis dari teknik non-tes. 1. Observasi. Observasi adalah teknik atau cara yang dapat dilakukan secara langsung untuk mengamati suatu keadaan atau tingkah laku. Kelebihan dari observasi yaitu teknik yang dapat langsung dilakukan untuk memperhatikan berbagai gejala tingkah laku murid. Pencatatan datanya serentak dengan suatu kejadian. Kelemahan dari observasi yaitu banyak hal yang tidak dapat diamati secara langsung apabila objek observasi mengetahui bahwa dia akan diamati, cenderung kegiatannya dibuat-buat atau tidak serius. 2. Wawancara. Wawancara adalah teknik untuk mengumpulkan informasi melalui komunikasi langsung. Contohnya, di sekolah guru ingin mengetahui informasi siswa yang sering telat ke sekolah dan malas mengerjakan tugas, maka guru harus melakukan wawancara. Kelebihan dari wawancara yaitu dapat dilakukan untuk setiap tingkatan umur. Teknik yang paling tepat untuk mengungkapkan keadaan pribadi murid. Kelemahan dari wawancara yaitu tidak efisien, sangat tergantung kepada kesediaan kedua belah pihak. 3. Angket. Angket atau sering disebut dengan kuesioner adalah alat pengumpulan data atau informasi melalui komunikasi tidak langsung. Keempat, catatan anekdot, autobiografi,
sosiometri, dan studi kasus. 1. Catatan anekdot. Catatan anekdot adalah catatan otentik hasil observasi yang menggambarkan tingkah laku murid atau kejadian ataupun peristiwa. Dari catatan anekdot, kita dapat memperoleh pemahaman yang lebih tepat tentang perkembangan murid, mengetahui penyebab dari gejala tingkah laku murid, serta memudahkan dalam menyesuaikan diri dengan murid. 2. Autobiografi. Autobiografi atau sering disebut dengan riwayat hidup merupakan ungkapan pribadi murid tentang pengalaman hidupnya, cita-citanya, keluarga, dan lain-lain. Karangan ini umumnya bersifat rahasia karena tentang pribadi murid. Penggunaan autobiografi ini bertujuan untuk mengetahui tentang keadaan murid yang berhubungan dengan minat, bakat, cita-cita, keluarga, dan lain-lain. 3. Sosiometri. Sosiometri dilakukan bertujuan untuk memperoleh informasi tentang hubungan atau interaksi sosial murid. Melalui teknik ini, kita dapat mengetahui murid paling populer, murid yang tidak disenangi teman, murid yang berada dalam kelompok kecil yang terdiri dari 2-3 orang murid. 4. Studi kasus. Studi kasus merupakan teknik mempelajari perkembangan seorang murid secara menyeluruh dan mendalam serta mengungkapkan seluruh aspek kepribadian murid yang datanya diperoleh dari berbagai pihak. Langkah-langkah melakukan studi kasus yaitu menemukan murid yang bermasalah, memperoleh data, menganalisis data, memberikan layanan bantuan kepada murid yang bermasalah. Sekian refleksi yang bisa saya sampaikan tentang tema teknik-teknik dalam memahami perkembangan peserta didik. Terima kasih.